Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam hebat, guru-guru seluruh Nusantara. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kami dari tim Cimol, yaitu tim coaching inspiratif melalui obrolan lezat. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kami menyampaikan demonstrasi konseptual modul 2.3 guru penggerak, yaitu tentang percakapan coaching dengan alur Tirta. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ahmad Sahroni selaku fasilitator 038 Jawa Barat yang selalu membimbing kami. Juga kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Neng Ida Soniawati selaku pengajar praktik yang senantiasa memberikan pengarahan kepada kami. Perkenalkan, kami dari kelas A, kelompok 6 jenjang SD, Irfan Azizi dari SDN Pasir Bagade, Kecamatan Sukaraja, Muhammad Sofian dari SDIT Al-Madinah Cibinong, dan Nopita Sari dari SDN Cantang Jaya, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor. Pada kesempatan yang berbahagia ini, metode coaching yang kami lakukan yaitu menggunakan model Tirta, yang mana mengandung tujuan, identifikasi, rencana aksi, serta tanggung jawab. Peta percakapan coaching ini yaitu 1. Pra-coaching, kemudian yang kedua percakapan coaching, dan yang ketiga yaitu percakapan pasca coaching. Berikut praktik coaching sesi 1, di mana Muhammad Sofian MPD bertindak sebagai observer atau pengamat. Kemudian Irfan Azizi MPD sebagai coach dan Nopita Sari SPD sebagai coachee. Sesi 1 ini berisi pra-coaching. Percakapan antara seorang pengamat dengan coach untuk mengetahui sedalam apa kompetensi seorang coach memberikan pertanyaan pemantik kepada coachnya.
Assalamualaikum Pak Irfan. Waalaikumsalam Pak Sopian. Ya, gimana kabarnya hari ini Pak Irfan? Alhamdulillah sehat selalu, dalam keadaan sehat dan prima. Pak Sopian bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, insya Allah saya juga dalam keadaan sehat walafiat. Pak Irfan, begini, ada waktu tidak sedikit untuk saya ingin sharing nih dengan Pak Irfan. Tentu saja, senang sekali bisa ngobrol silaturahmi, bagi-bagi pikiran dengan Pak Sopian. Alhamdulillah. Begini Pak Irfan, kita kan sedang berada di program Guru Penggerak, khususnya di modul 2.3. Kita di modul itu diminta untuk mempelajari secara mendalam tentang coaching. Yang saya ingin minta pendapat nih dari Pak Irfan, untuk menjadi seorang coach, kompetensi apa saja sih yang harus kita miliki agar kita menjadi coach yang baik gitu Pak Irfan? Ya, terima kasih sebelumnya, pertanyaannya bagus sekali ya. Seyogianya memang pada saat kita menjadi seorang coach, ya ini seperti yang saya tahu ya, itu seorang coach itu yang pertama itu harus bisa menghadirkan dirinya sepenuhnya, presensi yang baik kepada orang yang di-coachi Pak Sopian, begitu. Jadi jangan sampai pada saat kita bertanya kita juga tidak hadir diri kita bermain HP, menganggap telepon dan sebagainya. Begitu Pak Sopian yang pertama itu. Kemudian selain kita menghadirkan diri secara penuh, kompetensi apa lagi nih Pak Irfan yang kita butuhkan? Yang kedua itu kita harus bisa menjadi pendengar yang aktif Pak. Jadi kita menyimak setiap apa yang diutarakan oleh orang yang menjadi coach kepada kita. Seyogianya kita kalau berbicara kita saling mendengarkan ya, menyimak apa yang dikatakan oleh seorang coach itu. Oke. Ada lagi Pak Irfan kompetensi yang harus kita miliki nih selain hadir secara penuh, menjadi pendengar aktif? Mungkin yang terakhir itu, yang ketiga itu, kita sebagai seorang coach itu harus bisa memberikan pertanyaan pemantik yang baik. Kurang lebih kita harus bisa memberikan pertanyaan yang berbobot kepada orang yang kita coach. Demikian Pak Sopian. Oke Pak Irfan, jadi kalau boleh saya simpulkan nih ya, kompetensi yang harus kita miliki adalah yang pertama kita harus present, hadir secara penuh Pak Irfan ya. Kemudian yang kedua kita harus menjadi pendengar yang aktif. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, kompetensi yang harus kita miliki adalah kita harus punya keterampilan memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik yang berbobot. Begitu Pak Irfan ya? Ya kurang lebih seperti itu. Oke Pak Irfan, terima kasih. Ini memberikan pencerahan yang luar biasa nih untuk saya nih. Terima kasih. Percakapan coaching. Percakapan antara seorang coach dengan coachee dengan diamati oleh seorang observer. Oke, assalamualaikum, selamat siang Bu Novi. Selamat siang Pak Irfan. Aduh, bagaimana kabarnya Bu Novi hari ini? Alhamdulillah baik. Bagaimana kabar mengajar hari ini? Sekolah gimana kondisinya? Nah itu Pak Irfan, kebetulan saya bertemu dengan Pak Irfan di sini. Saya ingin sharing Pak, gitu. Jadi saya memiliki apa ya Pak, kecemasan. Lebih tepatnya kecemasan, bukan permasalahan sih, tapi saya memiliki kecemasan terhadap diri saya sendiri Pak. Dimana beberapa tahun yang lalu secara berturut-turut saya diberikan tugas mengampu kelas atas di fase C. Kelas berapa Bu? Kelas 5 Pak. Oh, kelas 5 ya? Iya betul. Dan dimana tahun ini Pak, saya menurut saya shock terapi ya Pak, sedikit shock terapi bagi saya, di mana saya diamanahkan untuk mengampu kelas 1 Pak, gitu. Jadi ini merupakan suatu permasalahan tersendiri buat saya, dan saya memiliki beberapa kekhawatiran gitu Pak. Kekhawatirannya, emang perasaan Ibu menghadapi kelas 1 itu bagaimana sih, bisa ceritakan nggak? Nah,
Jadi begini Pak, menurut saya untuk menghadapi anak di fase C kelas 5 dengan fase A kelas 1 itu jauh berbeda ya Pak. Dimana anak-anak kelas 5 tentunya sudah lebih mandiri dan dewasa. Sedangkan sekarang yang saya hadapi di kelas 1 adalah anak-anak yang masih mengalami masa transisi Pak. Transisi dari PAUD, dari TK ke sekolah dasar. Dimana dengan anak-anak yang memiliki karakter yang luar biasa tentunya ya Pak ya untuk ukuran kelas 1 gitu Pak. Wajar sekali ya Bu. Kelas 1 itu seperti mudah ya, padahal dalam prakteknya kelas 1 itu bagian-bagian tersulit ya. Kelas 1, kelas 6 itu sulit sekali. Iya, betul sekali Jadi Pak. memang dari orang tua ya, anak Betul, ya mungkin betul. ya gitu. Luar biasa sekali. Ini Bu Novi, kira-kira pas masuk tahun ajaran baru seperti ini dengan kelas baru seperti ini, apa kira-kira yang Ibu persiapkan untuk menghadapinya? Nah ya Pak, dengan menghadapi tugas baru sebagai guru kelas 1 ini, saya sebelumnya memang sudah membuat perencanaan pembelajaran ya Pak, di mana saya berupaya untuk mengatur lingkungan kelas yang diharapkan mampu membuat situasi yang nyaman dan menyenangkan untuk ukuran kelas 1 SD ini Pak. Oke deh, bagus sekali Bu. Ini saya lihat daftarnya banyak sekali. Mudah-mudahan terrealisasi. Cuma kita boleh deh satu persatu deh, bagaimana Ibu memulai rencana Ibu nih sejauh ini. Iya Pak, jadi memang saya tadi sudah menyusun beberapa rencana pelajaran ya Pak. Tapi saya merasa masih kurang interaktif nih Pak. Saya ingin rencana pembelajaran ini terasa lebih menarik dan menyenangkan bagi anak-anak gitu Pak. Memang yang Ibu pikirkan kira-kira emang Ibu mau bikin apa ya? Bagaimana cara Ibu membuat pelajaran lebih menarik dan interaktif? Saya ingin mencoba mengedukasi anak melalui beberapa kegiatan yang menyenangkan seperti belajar sambil bermain gitu Pak. Saya sudah merencanakan beberapa strategi seperti misalnya mengajak anak bermain sambil bernyanyi atau menggunakan tepukan-tepukan gitu Pak, seperti tepuk semangat dan lain-lain, atau bahkan dengan mengajak mereka menari Pak, karena biasanya untuk ukuran kelas 1 mereka itu lebih senang untuk diajak belajar menyanyi dan menari gitu. Jadi tadi ada apa namanya, belajar sambil bermain, Iya. bernyanyi, terus apa lagi tadi, menari. Bagus sekali betul rencananya. Iya, saya juga ini Pak, saya juga berencana ingin mengedukasi mereka melalui cerita Pak. Cerita juga ya. Iya, jadi mungkin nanti saya akan lebih banyak mengajak mereka belajar sambil bercerita atau mendongeng Pak. Iya, diharapkan kan lebih menyenangkan bagi anak-anak ukuran kelas 1 ya Pak. Ya, bagus sekali Bu. Pada tadi awalnya katanya khawatir, tapi rencananya udah bagus banget deh. Tapi memang Iya, segalanya tetap ada memang kekhawatiran. kekhawatiran selalu ada, terutama dengan orang tua yang baru, karakter baru. Kira-kira Bu nih, kalau dari rencana yang Ibu rencanakan itu, kita lebih spesifik deh, kalau di 1 minggu pertama itu kira-kira apa yang mau cobain? Ya Pak, saya berencana Pak di minggu pertama ini saya ingin mereka saling mengenal satu sama lain Pak, baik itu mengenal teman baru maupun mengenal guru-guru baru Pak, karena kan mereka baru mengenal lingkungan sekolah ya Pak. Tentunya mungkin di minggu pertama yang baru mereka kenal itu mungkin guru kelasnya ya Pak, guru wali kelasnya gitu Pak. Kemudian saya ingin mengajak mereka untuk mengenal guru lain nih Pak, selain guru kelasnya gitu Pak. Jadi secara saya ulangi lagi ya Pak, rencana spesifik saya di minggu pertama itu mungkin pertama saya ingin mengajak mereka mengenal teman, kemudian mengenal guru selain guru kelasnya gitu Pak. Mengenal permainan kayak permainan mengenal teman, Iya, guru sama lingkungan sekolah. Iya, Terus betul Pak. bagaimana pengaturan lingkungan kelasnya? Iya Pak,
untuk anak-anak kelas 1 juga permasalahan nih Pak ya, yang sudah saya temui itu Pak, kemarin memang malah dari sisi orang tua ya Pak. Orang tua itu kadang yang berebut tempat duduk Pak, jadi selalu ingin mendapatkan prioritas anaknya itu duduk di depan gitu Pak. Jadi saya mempunyai rencana, saya akan mengatur tempat duduk secara fleksibel gitu Pak. Mungkin kedepannya secara berkala saya akan mengatur tempat duduk anak-anak sehingga semua anak sesuai dengan kondisinya bisa mendapatkan tempat duduk yang sesuai kebutuhan. Maksudnya begini Pak, ketika memang nanti kedepannya saya menemukan ada anak yang misalnya terkendala dengan penglihatan, mungkin saya akan prioritaskan anak untuk duduk lebih dekat dengan media belajar seperti papan tulis atau gitu ya Pak ya. Tapi untuk anak yang lain yang memang normal, saya akan atur untuk di rolling secara berkala. Jadi setiap anak akan pernah mendapatkan tempat duduk, baik itu di sisi kiri kanan, depan, tengah, belakang gitu. Jadi pada saat permasalahan seperti ini terjadi pada saat ibu kelas 5 kemarin juga begitu? Iya Pak, kalau untuk kelas 5 mungkin kita lebih simpel ya Pak untuk pengaturan, karena anak-anak sudah apa ya Pak, sudah paham gitu ya, sudah tidak berebut lagi bahkan gitu ya Pak. Jadi memang untuk di kelas 5 pun dulu saya berlakukan hal yang sama Pak, secara berkala untuk rolling tempat duduk. Hanya beda permasalahan ketika di kelas 1 Pak. Kalau di kelas 1 kan memang terkadang yang mempermasalahkan itu orang tua. Betul Pak. Gitu. Jadi saya kemarin memang mendapat penemuan gitu Pak. Jadi mendapatkan laporan bahwa ada orang tua yang memarahi satu anak. Permasalahannya adalah karena berebutan tempat duduk gitu Pak. Nah jadi untuk sekaligus menanggulangi permasalahan ini, saya sudah merencanakan untuk menyesuaikan tempat duduk secara fleksibel sesuai kebutuhan anak, dan secara berkala saya pun akan merolling tempat duduk. Hebat sekali Bu, luar biasa. Tadi kalau saya tangkap ibu mau membuat pembelajaran lebih menarik, Iya, kemudian Pak. mengatur tempat duduk, Iya, bagus sekali. Pak. Tapi itu kapan kira-kira mau ibu realisasikan? Iya Bapak, kemarin kan kita baru selesai masa MPLS ya Pak. Jadi insya Allah nih Pak, rencana-rencana yang sudah saya rancang ini bisa saya realisasikan di minggu ini nih Pak. Kebetulan kan minggu ini kita sudah mulai masuk ke masa belajar aktif ya Pak ya. Walaupun tentunya mungkin di awal-awal kita masih adaptasi ya Pak. Mungkin nanti di awal-awal saya akan melakukan asesmen terlebih dahulu Pak, asesmen diagnostik anak. Bagus sekali Bu ya. Ya, jadi saya rencananya Pak, mudah-mudahan rencana-rencana ini bisa saya realisasikan di minggu ini nih Pak, di awal pelajaran efektif. Ya, luar biasa Bu, semangat sekali. Ya, Bu. Iya Pak, semangat Semangat Pak. ya, Bu, Iya. semangat ya Bu, juga semangat ya. Kelas 1 memang tantangannya berat sekali, bahkan di Iya, sekolah Pak. itu jadi guru satu itu biasanya perempuan, kadang apa ya, kadang orang pada apa ya, pada nggak mau. Pada nggak mau, iya betul sekali Pak. Iya makanya tadi saya bukan mengadu ya Pak, saya sharing dengan Bapak karena tahun ini saya merasa shock terapi buat saya ya Pak, dengan saya diberikan amanah dari kelas 5 sekarang tiba-tiba adaptasi banget buat saya dengan memegang kelas 1. Jadi memicu kekhawatiran, saya khawatir saya tidak mampu gitu Pak, tidak mampu menjalankan amanah ini. Tapi dengan sharing ini Pak, mudah-mudahan saya jadi bisa merealisasikan rencana-rencana yang sudah ada dan sudah diperkuat dengan adanya sharing ini nih Pak. Bagus sekali Bu ya, mudah-mudahan rencana lancar dan pokoknya diberikan kemudahan ya semua Allah SWT. Kira-kira ada lagi nggak Bu yang mau didiskusikan? Saya rasa sudah cukup Bapak, dengan sharing Bapak.
apa yang menjadi kekhawatiran saya sebelumnya rasanya sedikit sirna Pak. Sekarang tinggal saya merealisasikan, saya melakukan aksi nyata dari rencana-rencana yang sudah ada di pikiran dan kepala saya nih Pak. Semangat ya Bu, pokoknya apa yang Ibu rencanakan semoga segalanya dipermudah ya. Tetap semangat ya menghadapi siswa-siswa baru di kelas 1. Semangat. Iya Semangat Bapak, bekerja. terima kasih Bapak untuk sharingnya, sangat bermanfaat buat saya, membuat saya lebih tenang nih Pak. Sekali lagi terima kasih banyak ya Pak. Sama-sama Bu Novi, mudah-mudahan sukses selalu Bu Novi. Sama-sama Bapak, terima kasih. Selanjutnya yaitu pasca coaching, di mana ada percakapan dari seorang pengamat atau observer kepada coach dan coachee tentang umpan balik dari percakapan yang telah dilakukan. Assalamualaikum Pak Irfan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sofian. Ya. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah Pak Sofian baik sekali. Ya. Sudah melakukan coaching ya Pak Irfan dengan Bu Novitasari. Ya. Ada beberapa pertanyaan nih yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, apa saja yang sudah Pak Irfan lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator keterkaitan yang diinginkan? Ya, terima kasih Pak Sofian. Alhamdulillah tadi saya sudah melaksanakan kegiatan coaching ya. Saya sebagai coach, Bu Novitasari menjadi coachingnya ya. Di coaching ini saya sudah melakukan beberapa proses ya, pertanyaan yang utamanya terkait alur tirta ya. Di antaranya saya menanyakan tujuan ya, tujuan percakapan, kemudian saya juga menanyakan identifikasi, kemudian saya juga menanyakan rencana aksi dan tanggung jawab keterkaitan hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan Bu Novi di sekolahnya gitu, Pak. Sehingga hal tersebut bisa menggali ya Bu Novitasari sebagai coach untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya. Begitu. Betul sekali Pak Irfan ya. Saya pun sebagai observer tadi sudah memperhatikan bahwa Pak Irfan ya sudah melakukan coaching sesuai dengan alur tirta ya. Pak Irfan sudah berusaha menggali persoalan-persoalan yang dialami oleh Bu Novitasari. Bahkan Bu Novi sudah menemukan sendiri ide-idenya, kemudian akan direncanakan, kemudian diimplementasikan Pak Irfan ya. Sebelum kita mengakhiri kegiatan ini, kompetensi apa lagi kira-kira yang ingin dikembangkan berdasarkan coaching yang sudah dilakukan Pak Irfan? Ya, Pak Sofian, secara umum kompetensi yang ini saya capai ya, lebih capai lagi itu yang lebih memahami lagi proses tirta itu ya, sehingga saya nanti bisa melakukan coaching lebih baik lagi gitu, supaya bisa memberikan melakukan coaching ini secara lebih baik gitu. Memang sih teorinya kan tadi ada hadir person ya, jadi kalau jadi coaching itu hadir kemudian mendengarkan, kemudian pertanyaan berbobot. Nah, ini mungkin saya ke depan akan lebih fokus di pertanyaan yang lebih berbobot ya, bagaimana memberikan pertanyaan-pertanyaan romantik yang lebih menarik kepada coaching saya. Begitu Pak Sofian. Betul Pak Irfan, semoga kedepannya bisa melakukan dengan lebih baik lagi proses coaching. Demikian mungkin observasi yang bisa saya lakukan, semoga bermanfaat untuk kita semua Pak Irfan ya. Iya. Itu saja Pak Irfan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Pak Sofian ya. Berikutnya praktek coaching sesi 2, di mana Novitasari SPD bertindak sebagai observer atau pengawat, Muhammad Sofian MPD sebagai coach, dan Irfan Ajiji MPD sebagai coachee. Pra-coaching, percakapan antara observer atau pengamat dengan coach.
Assalamualaikum Pak Sopyan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Novi. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah kabar baik. Bu Novi sendiri gimana kabarnya hari ini? Pak, baik. Bapak mohon maaf nih sebelumnya Ya, Bu mengganggu Novi. waktunya. Saya ingin sedikit sharing-sharing dengan Bapak. Iya, silakan Bu Novi. Iya, terkait program guru penggerak Pak, di mana di modul 2.3 itu ada materi tentang coaching. Tuh. Iya, Bapak, saya ingin sharing dengan Bapak terkait kompetensi apa nih menurut Bapak yang sekiranya harus dimiliki oleh seorang coach yang baik. Oke, Bu Novi, ya, pertanyaannya yang sangat luar biasa sekali ini, yang paling mendasar yang harus kita pelajari, Bu Novi ya. Yang pertama, sejauh yang saya tahu, kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang coach adalah presence. Artinya, seorang coach harus hadir secara penuh dalam proses coaching. Misalnya, tidak ada lagi seorang coach itu ketika berlangsung coaching sambil memainkan handphone, sambil menerima atau telepon dan seterusnya, itu tidak diperkenankan. Jadi kita harus hadir secara penuh dengan coach kita. Kemudian yang kedua, selain kita hadir secara penuh, kita juga harus memiliki pendengaran yang aktif atau mendengar aktif. Mendengarkannya aktif. Kita ya. harus mendengarkan aktif seluruh keluhan-keluhan dari coach kita. Begitu, Bu Iya, Novi. iya Pak, iya Pak. Selain itu ada lagi Pak? Ya, terakhir ada satu lagi yang tidak kalah penting, Bu Novi. Ya, kompetensi yang harus kita miliki sebagai seorang coach adalah kita harus punya keterampilan untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik, Oh, begitu. pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Tentu fungsinya adalah untuk menggali setiap persoalan-persoalan yang dialami oleh coach kita, dan pertanyaan-pertanyaan itu dimaksudkan juga untuk menggali kira-kira solusi-solusi yang disampaikan oleh coach kita, Bu Novi. Luar biasa Pak Sopyan, terima kasih atas sharingnya. Berarti kalau boleh saya simpulkan, kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang coach yang baik tadi yang seperti Bapak sampaikan, yang pertama adalah dapat kehadiran penuh atau present. Yang kedua, menjadi pendengar yang aktif. Betul. Dan selanjutnya adalah harus dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Betul sekali, Bu Demikian. Novi. Oh iya. Baik, terima kasih Bapak sekali lagi Sama-sama, untuk Ibu. sharingnya, sangat bermanfaat sekali untuk saya. Mudah-mudahan Bapak sehat selalu ya Pak ya. Ya, sama-sama Bu Novi, kembali mudah-mudahan lancar dalam program guru penggerak. Baik, terima kasih Bapak. Percakapan coaching. Percakapan antara seorang coach dengan coachee dengan diamati oleh seorang observer. Assalamualaikum Pak Irfan, selamat pagi. Waalaikumsalam Pak Sopyan, selamat pagi juga Pak Sopyan. Gimana kabarnya pagi ini Pak Irfan? Alhamdulillah sehat Pak Sopyan. Bagaimana Pak Sopyan, gimana kabarnya? Alhamdulillah Pak Irfan, alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat kita semua ya. Ya, Terima kasih Pak Irfan sudah meluangkan waktu untuk sesi coaching pada kesempatan kali ini. Bisa mungkin Pak Irfan ceritakan sedikit tentang permasalahan yang mungkin dialami di awal tahun ajaran baru ini Pak Irfan? Ya, mudah sekali ya Pak Sopyan. Alhamdulillah hari ini kita sudah mulai pembelajaran baru di tahun ajaran baru, udah mulai jalan berapa minggu ya. Ini Pak Sopyan, hari ini saya ingin berdiskusi tentang siswa-siswa saya nih yang sering datang terlambat Pak. Sering datang Ya, terlambat. rasa-rasanya setiap hari ada aja yang terlambat seperti itu Pak. Mungkin bisa Pak Irfan ceritakan lebih lanjut pengalaman Pak Irfan dalam menangani siswa yang datang terlambat tadi. Ini Pak, kejadian terlambat ini cukup sering terjadi, hampir setiap hari. Biasanya sih kalau ketika ada siswa yang terlambat, yang saya lakukan ya saat itu, anak datang terlambat, saya suruh masuk, saya suruh langsung duduk, ditegur sedikit-sedikit, tapi kok rasanya tidak ada perubahan ya Pak. Begitu saja Pak, itu lagi kadang siswanya. Mungkin Pak Irfan sudah memperhatikan mungkin pola atau alasan-alasan siswa Pak Irfan mengapa datang terlambat. Ini beberapa ketika saya tanya ya face to face dengan mereka, siswa terlambat itu ada yang mengatakan jaraknya jauh. Ini dari rumah ke sekolah itu jauh Pak. Ini kan kalau sekolah saya itu kan SD Pasir Bagadi itu kan
perumahan satu dengan perumahan yang lain itu terpisah jauh. Ada yang terpisah bukit bahkan itu karena mungkin ada kampung namanya Neglasari itu kalau mau ke sekolah itu mereka harus turun ke bawah ke lembah naik lagi ke atas, itu mungkin naik turun tanjakan, itu mungkin beberapa diantaranya yang menyebabkan terlambat. Tapi selain karena jarak jauh juga ada yang karena alasan membantu orang tua gitu. Beberapa orang siswa katanya mengatakan saya terlambat bantu orang tua dulu, bantuan kolot, membantu orang tua. Memang bantu apa? Kadang menyiapkan makanan atau apa gitu, kurang ada saja alasan mungkin yang berkaitan dengan membantu orang tua gitu. Selain itu ada sih yang saya ketika tanya kenapa datang terlambat, alasannya nggak jelas itu jawabannya juga kesana sini ya. Itu Pak Sofian, kurang lebih permasalahan yang yang saya alami berkaitan dengan siswa terlambat. Iya, jadi alasannya itu karena jarak, kemudian juga karena dari antara siswa Pak Irfan yang membantu orang tuanya, di antaranya juga ada yang memang tidak punya alasan Pak Irfan ya, mungkin karena belum hadir ke kesadaran dirinya untuk datang tepat waktu ke sekolah. Tantangan terbesar yang Pak Irfan hadapi ini dalam menangani siswa yang datang terlambat itu seperti apa Pak Irfan, tantangan terbesarnya? Tantangan selalu ada ya, tapi lebih kepada perasaan saya ya saat ini ya, yang saya rasakan itu bahwa saya menghadapi peristiwa yang berulang-ulang seperti ini, saya merasa frustasi gitu ya. Anak-anak datang terlambat itu, tentunya ketika siswa datang terlambat otomatis kan kita sudah mulai 5 menit 10 menit itu kan mengganggu ritme pelajaran ya. Mengganggu ritme ya, mengganggu situasi situasi KBM ya, kadang kita sedang seru-serunya nerangin ketok-ketok masuk sama itu kan cukup mengganggu ya ritme pembelajaran di kelas itu. Otomatis itu termasuk tantangan bagi saya, itu tantangan itu Pak. Selain mengganggu yang lain juga yang bersangkutan yang terlambat juga pembelajarannya sulit untuk tercapai, begitu Pak Irfan? Iya, gitu. Jadi kalau pertanyaan Pak Sofian tadi tantangannya seperti apa, ya tentunya tantangan bagaimana saya sebagai seorang guru membuat datang siswa bisa datang tepat waktu. Betul. Dan timbul rasa keyakinan diri bahwa mereka harus datang terlambat supaya menjadi tidak datang terlambat, mereka datang pagi-pagi itu menjadi sebuah kebiasaan, menjadi habitnya kepada di dalam diri mereka itu. Jadi mereka kesadaran dirinya lah gitu datang pagi-pagi. Kemudian Pak Irfan bisa tidak melihat nih peluangnya agar anak-anak ini bisa hadir tepat waktu, misalnya mengadakan pembicaraan dengan anak yang terlambat atau dengan orang tua, ada peluang tidak untuk meningkatkan ketepatan hadir ini untuk anak-anak? Ketika berbicara peluang, tentu peluang selalu ada gitu ya, terutama ya peluang berdiskusi dengan orang tua bagaimana terjadi permasalahan seperti ini ya di rumah sehingga mereka datang tepat waktu lah. Tapi mungkin saya juga mungkin peluang ya mungkin mengadakan pembicaraan dengan mereka. Mudah-mudahan sih bisa ya saya mengadakan saya rencanakan akan berdiskusi dengan mereka. Kira-kira kapan nih Pak Irfan akan coba mengimplementasikan ide yang bagus ini ya, yang tadi Pak Irfan sampaikan akan coba bicara dari hati ke hati dengan anak, kemudian mencoba sinergi dengan orang tua agar anak-anak ini bisa datang tepat waktu. Kapan kira-kira akan dimulai diimplementasikan? Secara eksplisit saya akan menyelenggarakan pertemuan dengan orang tua secepat mungkin karena memang supaya permasalahan ini tidak menjadi berlarut-larut. Tentunya siswa yang dianggap sering terlambatnya akan saya panggil, akan saya berdiskusi dengan orang tuanya. Mungkin saya akan rencanakan mungkin awal bulan depan ya. Awal bulan depan yang coba diimplementasikan ya ide yang tadi Pak Irfan sampaikan. Bagus sekali Pak Irfan. Kemudian langkah pertama yang akan diambil setelah sesi coaching kita nih pada kesempatan kali ini apa nih Pak Irfan? Ya tadi yang kita bicarakan, langkah pertamanya saya akan membuat jadwal
buat jadwal pertemuan dengan orang tua ya, tanggal yang memungkinkan di sela-sela beberapa kegiatan di sekolah juga. Guru juga sekarang sudah mulai disibukkan kemarin PLS, kemudian ada beberapa rapat guru, tapi sebisa mungkin secepat mungkin langkah tadi yang direncanakan berbicara lah gitu dengan orang tua itu sudah dilaksanakan. Berarti ide yang tadi Pak Irfan sampaikan, berbicara dari hati ke hati, kemudian membangun komunikasi yang baik dengan orang tua akan segera dilaksanakan oleh Pak Irfan ya. Oke Pak Irfan, terima kasih atas keterbukaan dan kepercayaan Pak Irfan di sesi coaching pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ini bukan pertemuan terakhir. Jika Pak Irfan nanti ada kesempatan lagi untuk berdiskusi, saya sangat senang sekali Pak Irfan. Ada yang ingin diskusikan lagi mungkin Pak Irfan? Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih pula ya atas diskusi yang hangat ini ya. Saya bisa berkeluh kesah lah gitu mungkin ya, dapat masukan juga gitu untuk mengatasi problematika keseharian anak-anak terlambat ini. Saya ucapkan terima kasih. Selanjutnya yaitu pasca coaching, di mana ada percakapan dari seorang pengamat atau observer kepada coach dan coachee tentang umpan balik dari percakapan yang telah dilakukan. Assalamualaikum Pak Irfan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sofian. Ya. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah Pak Sofian baik sekali. Sudah melakukan coaching ya Pak Irfan dengan Bu Novitasari. Ada beberapa pertanyaan nih yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, apa saja yang sudah Pak Irfan lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator keterkaitan yang diinginkan? Ya, terima kasih Pak Sofian. Alhamdulillah tadi saya sudah melaksanakan kegiatan coaching ya. Saya sebagai coach, Bu Novitasari menjadi coachingnya ya. Di coaching ini saya sudah melakukan beberapa proses ya, pertanyaan yang utamanya terkait alur tirta ya. Di antaranya saya menanyakan tujuan ya, tujuan percakapan, kemudian saya juga menanyakan identifikasi, kemudian saya juga menanyakan rencana aksi dan tanggung jawab keterkaitan hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan Bu Novi di sekolahnya gitu, Pak. Sehingga alur tersebut bisa menggali ya Bu Novitasari sebagai coach untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya. Begitu. Betul sekali Pak Irfan ya. Saya pun sebagai observer tadi sudah memperhatikan bahwa Pak Irfan ya sudah melakukan coaching sesuai dengan alur tirta ya. Pak Irfan sudah berusaha menggali persoalan-persoalan yang dialami oleh Bu Novitasari. Bahkan Bu Novi sudah menemukan sendiri ide-idenya, kemudian akan direncanakan, kemudian diimplementasikan Pak Irfan ya. Sebelum kita mengakhiri kegiatan ini, kompetensi apa lagi kira-kira yang ingin dikembangkan berdasarkan coaching yang sudah dilakukan Pak Irfan? Ya, Pak Sofian, secara umum kompetensi yang ini saya capai ya, lebih capai lagi itu yang lebih memahami lagi proses tirta itu ya, sehingga saya nanti bisa melakukan coaching lebih baik lagi gitu, supaya bisa memberikan melakukan coaching ini secara lebih baik gitu. Memang sih teorinya kan tadi ada hadir person ya, jadi kalau jadi coaching itu hadir kemudian menegangkan, kemudian pertanyaan berbobot. Ini mungkin saya ke depan akan lebih fokus di pertanyaan yang lebih berbobot ya, bagaimana memberikan pertanyaan-pertanyaan romantik yang lebih menarik kepada coach saya. Begitu Pak Sofian. Betul Pak Irfan, semoga kedepannya bisa melakukan dengan lebih baik lagi proses coaching. Demikian mungkin observasi yang bisa saya lakukan, semoga bermanfaat untuk kita semua Pak Irfan ya. Iya. Itu saja Pak Irfan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Pak Sofian ya. Selanjutnya praktek coaching sesi 3, di mana Irfan Ajiji MPD bertindak sebagai observer, Muhammad Sofian MPD sebagai coachee, dan
Novita Sari SPD sebagai seorang coach. Pra-coaching, percakapan antara observer atau pengamat dengan coach. Assalamualaikum Bu Novi. Waalaikumsalam Pak Irfan. Aduh, bagaimana kabarnya hari ini Bu Novi? Alhamdulillah baik. Ada apa ini Pak Irfan? Oh iya, Bu Novi boleh mengganggu sebentar waktunya? Iya, boleh. Ya, boleh deh. Hari ini saya pengen ngobrol-ngobrol deh sama Bu Novi ya. Ya. Alhamdulillah kalau Bu Novi berkenan ya. Bu Novi, seperti yang kita ketahui kan kita sekarang sedang berada di modul 2.3 ya, program guru penggeraknya tentang materi coaching ya Bu ya. Kira-kira nih Bu, kalau berkenan ya, kira-kira kita menjadi seorang coach, kompetensi apa yang harus kita miliki seorang coach itu ya Bu? Oh iya, Pak Irfan, kalau menurut saya untuk menjadi seorang coach yang baik, kita harus memiliki beberapa kompetensi. Di antaranya adalah kehadiran penuh atau present, di mana kita harus memfokuskan jiwa raga kita, konsentrasi kita sepenuhnya. Kemudian selain itu juga kita harus menjadi pendengar yang aktif. Kita harus menyimak apa yang disampaikan oleh coach Pak Irfan. Kira-kira apa lagi itu Bu? Selain itu juga kita harus dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, di mana kita harus dapat memberikan kalimat pertanyaan yang dapat menggali potensi yang dimiliki oleh coach tersebut. Wah, hebat sekali Bu, jawabannya bagus sekali. Kalau saya tangkap tadi itu seorang coach yang baik itu satu katanya harus memiliki presensi yang penuh ya, kehadiran. Betul. Terus yang keduanya bisa menjadi pendengar yang baik. Betul. Kemudian yang ketiga bisa memberikan pertanyaan yang berbobot. Betul. Wah, hebat sekali Bu Novi. Betul. Atas waktunya ya. Terima kasih ya Bu, hari ini bisa berbincang-bincang. Sama-sama Pak Irfan. Percakapan coaching. Percakapan antara seorang coach dengan coachee dengan diamati oleh seorang observer. Assalamualaikum Bu Novi. Selamat pagi. Waalaikumsalam Pak Sofyan. Gimana kabarnya Bu Novi? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Saya ucapkan terima kasih ini atas waktu luang yang Bu Novi luangkan untuk saya. Ada beberapa hal yang mungkin berkenan Ibu untuk mendengarkan, kemudian untuk sharing dengan Pak Sofyan ingin sharing gitu ya. Berarti Pak Sofyan di sini sedang ada permasalahan nih, jangan-jangan. Oh gitu. Kalau boleh tahu permasalahannya apa nih Pak? begini Bu, yang pertama kesadaran di kelas saya anak-anak itu belum muncul berkaitan dengan kebersihan, berkaitan dengan kenyamanan lingkungan di kelas. Yang keduanya masih berkaitan dengan yang pertama, ketika ada tanggung jawab piket itu anak-anak itu masih mengeluhkan karena otomatis ketika terjadi pelaksanaan piket, yang piket itu pastilah pulangnya akan lebih lambat. Betul. Sementara orang tua kadang sudah ada yang hadir di sekolah untuk Betul. menjemput, Betul sekali. kadang juga ada jemputan yang memang harus segera itu membawa ada jemputan anak-anak. di sekolah berarti ya Pak ya. Ada jemputan yang memang harus hadir tepat waktu di jemputan Iya. selanjutnya. Oh begitu. Iya baik. Saya mendengar cerita dari Pak Sofyan ini memang permasalahan yang bukan permasalahan umum lagi ya Pak ya. Tapi melihat dan mendengar cerita dari Pak Sofyan, saya rasa permasalahannya agak sedikit kompleks nih ya Pak ya. Berarti kan mengingat dari permasalahan piket di mana di situ melibatkan orang lain yaitu jemputan dan orang tua yang menjemput. Oh jadi untuk sistem perpulangan anak ada yang jemput pribadi, ada juga yang jemputan dari sekolah. Oh baik, seperti itu. Baik Pak Sofyan, kalau mendengar dari cerita yang sudah dipaparkan oleh Bapak nih, kira-kira tujuan apa nih yang ingin Bapak dapatkan setelah kita sharing nih Pak? Saya ingin anak-anak itu tergugah kesadarannya berkaitan dengan tanggung jawabnya di kelas, menjaga kebersihan, menjaga kenyamanan lingkungan kelas,
Kemudian juga saya ingin dari sesi coaching ini saya bisa terarah lah ibu-ibu supaya saya juga bisa berlaku adil terhadap anak-anak yang anak-anak juga ingin pulangnya sama gitu Bu, yang tidak piket ataupun yang piket. Jadi saya merasa keadilan saya agak terusik nih dengan ada anak yang pulangnya terlambat begitu Ibu. Iya, saya paham dengan situasinya dan saya salut ya dengan Pak Sopyan di sini. Berarti Pak Sopyan ingin menegakkan keadilan, ceritanya seperti itu ya Pak. Baik untuk anak-anak yang pulangnya itu dijemput atau yang dengan jemputan dengan kondisi ketika dia piket begitu ya Pak. Baik Pak, mendengar dari cerita-cerita Bapak tadi nih Pak, pernah tidak ada upaya yang Bapak lakukan nih sebelumnya untuk menanggulangi situasi ini? Paling saya sudah lakukan memberikan nasihat-nasihat kepada anak-anak supaya melakukan kewajibannya di kelas, menjaga kenyamanan, terutama kebersihan ya Bu, biar kita dengan suasana yang bersih kita juga akan nyaman dalam pembelajaran ya. Waktu di sekolah kan tidak sedikit Bu ya, dari pagi sampai siang bahkan menjelang sore. Kalau misalnya lingkungan kelas itu tidak bersih, bagaimana pembelajaran itu dapat tersebar. Sekali, tidak nyaman ya. Jadi saya coba terus di keseharian saya di sela-sela pembelajaran saya memberikan nasihat-nasihat kepada anak-anak. Kemudian yang kedua juga saya untuk mengantisipasi waktu piket itu saya datang lebih awal supaya apa? Supaya nanti kegiatan pembelajaran lebih maksimal dan akhirnya nanti ada waktu atau jeda tertentu untuk piket, sehingga nanti pulangnya itu yang piket dan tidak piket itu akan sama gitu. Sebetulnya upaya yang sudah dilakukan oleh Pak Sopyan menurut saya sudah luar biasa ya, sudah bagus. Nah kemudian Pak Sopyan nih, terkait karakter anak yang tadi Pak Sopyan sudah sampaikan ya. Nah di sini sebetulnya karakter anak yang seperti apa nih yang Pak Sopyan harapkan dari siswa-siswi atau peserta didiknya Pak Sopyan ini? Saya sih berharap anak-anak itu memiliki karakter tanggung jawab yang kuat ya Bu ya. Dengan tanggung jawab yang kuat mereka akan memiliki kepekaan terhadap kewajibannya itu apa saja, khususnya di bidang kesehatan di kelas yang seperti tadi saya sampaikan ya. Umumnya tanggung jawab mereka akan diri mereka sebagai seorang pelajar, mengerjakan tugas dan lain sebagainya. Jadi saya harapkan anak-anak memiliki tanggung jawab sih Bu. Baik, jadi karakternya bertanggung jawab gitu ya Pak. Iya baik. Nah Pak Sopyan, dari situasi ini nih, jika saya memberikan skala misalnya 1 sampai 10, di posisi saat ini Pak Sopyan ada di skala keberapa nih dengan situasi dan kondisi di kelasnya ini? Kalau boleh jujur sih sepertinya saya masih berada di posisi ke-7 ya Bu ya. Oh begitu, jadi skala 1 sampai 10 Pak Sopyan sudah ada di posisi 7. Sudah luar biasa bagus sih ya Pak. Tapi mungkin tentunya Pak Sopyan pasti punya target yang lebih baik lagi nih. Sebetulnya target yang ingin Pak Sopyan capai ini skala berapa nih? Ya saya sih inginnya maksimal Ibu ya dalam melayani anak-anak, kemudian juga pembelajaran di kelas. Saya inginnya maksimal sehingga target saya ya maksimal Bu di skala 10 Ibu. Oh iya luar biasa Pak Sopyan. Nah berarti kalau misalnya target Pak Sopyan itu mencapai skala 10, adakah hambatan-hambatan Pak Sopyan dalam meraih skala tersebut? Kira-kira apa nih hambatannya? Yang terpikir sih salah satu hambatannya adalah waktu. Bagaimana saya mengelola waktu, karena kan kadang ada saja Bu hal-hal yang tidak diinginkan, ada hal-hal yang tidak saya duga sehingga saya tidak bisa memaksimalkan waktu di dalam kelas gitu. Jadi datang tepat waktu, kemudian di dalam kelas interaksi dengan anak-anak sehingga ada space waktu untuk piket. Lebih kepada waktu sih. Lebih kepada waktu hambatannya. Baik, apabila sekarang Pak Sopyan sudah mengidentifikasi permasalahan Pak Sopyan itu ada di waktu, lalu apakah Pak Sopyan sudah ada rencana nih kira-kira
untuk menyikapi hambatan tersebut, Pak Sofyan sudah punya rencana nih, misalnya rencana apa kira-kira kalau sudah ada? Paling saya memang harus sekuat tenaga menyiapkan kegiatan esok hari di hari sebelumnya, Bu. Jadi besok hari jadwal ngajar di mana, jadi harus saya persiapkan betul-betul. Jadi bahkan sebelum waktu bel masuk itu saya memang harus sudah siap, sehingga tidak ada lagi saya menyiapkan infokus, menyiapkan laptop dan seterusnya. Jadi ketika bel itu saya sudah ready gitu Bu, untuk menyapa anak-anak di kegiatan pada umumnya. Sebenarnya masih ada Bu permasalahannya selain itu ya. Jadi permasalahan dengan orang tua. Oh, bagaimana itu Pak permasalahannya? Dengan orang tua juga kan, orang tua kadang sudah ada yang di Oh sekolah, iya, sehingga kan betul. kesadaran anak-anak juga menurun ketika begitu. punya tanggung jawab dia tanggung jawab untuk piket, orang tuanya sudah menunggu. Jadi si Akhirnya anak sudah kehilangan kesadaran Kehilangan gitu ya Pak? kesadaran. Oh iya, seperti itu. Dia memang namanya karakter anak ya Pak ya, biasanya memang ingin buru-buru pulang. Ketika memang orang tua apalagi sudah jemput, betul. kadang mungkin anak ada rasa enggan untuk itu ya, seperti yang Pak Sofyan tadi sampaikan. Jadi ketika sudah jemput, berarti dia seolah-olah kayak melupakan bahwa saya ini harusnya piket gitu ya Pak ya. Jadi dia lebih memilih untuk mengabaikan mungkin. sekali, Bu. Oh iya, luar biasa memang. Kita sebagai seorang guru harus betul-betul menyikapi kondisi-kondisi seperti ini ya Pak ya. Nah, baik Pak Sofyan, kalau misalnya ukuran keberhasilan nih Pak, ukuran keberhasilan apa nih yang menjadi patokan buat Bapak nih? Saya menjadi ukurannya adalah anak kalau sudah tumbuh Bu kesadaran tanggung jawabnya terkait dengan kenyamanan di kelas yang tadi sudah saya sampaikan. Kemudian juga selain itu sudah tumbuh juga kesadaran kewajiban piketnya dengan pengelolaan waktu yang sudah saya sediakan untuk anak-anak, sehingga anak-anak piket dan tidak piket juga bisa pulang di waktu yang sama. Kalau saya rasa Pak Sofyan sudah bercerita sharing tentang permasalahan yang ada di kelas Pak Sofyan. Kemudian Pak Sofyan, saya salut, ternyata Pak Sofyan malah sudah memiliki rencana-rencana yang hebat dari permasalahan-permasalahan itu ya Pak Sofyan ya. Nah, sekarang Pak Sofyan misalnya ketika Pak Sofyan sudah ada permasalahan dan Pak Sofyan juga sudah memiliki perencanaan, strategi perencanaan, kira-kira rencana ini kapan nih akan Pak Sofyan realisasikan? Setelah sharing ini saya seperti mendapatkan penguatan ya dari Ibu, sehingga saya akan sesegera mungkin mengimplementasikan apa yang tadi sudah saya sampaikan ke Ibu. Di minggu-minggu esok insya Allah coba akan saya terapkan. Saya akan bangun komunikasi dengan Pokoknya saya tunggu kabar baiknya. Nanti suatu saat kita ketemu lagi, kita sharing lagi. Mudah-mudahan saya sudah mendapatkan kabar baik bahwa permasalahan yang pernah Pak Sofyan ceritakan itu sudah Pak Sofyan lalui dengan baik, dengan solusi yang terbaik gitu ya Pak ya. Nah Pak, kalau misalnya Bapak sudah punya rencana, kemudian Bapak sudah membuat target kapan merealisasikannya, Pak, kira-kira untuk menjaga komitmen ini siapa nih nanti yang dapat mengingatkan Pak Sofyan nih? Ya, selain kesadaran diri pribadi, sepertinya saya akan mencoba meminta bantuan kepada rekan sejawat Bu, sesama guru PAI, untuk mengingatkan komitmen saya dalam menyelesaikan permasalahan ini. Luar biasa Pak Sofyan, saya salut dengan Pak Sofyan. Pokoknya sekali lagi saya tunggu kabar baiknya. Mudah-mudahan solusi yang Pak Sofyan temukan sendiri dari permasalahan Pak Sofyan ini bisa saya adopsi nih ke depannya Pak Sofyan gitu. Pokoknya saya sekali lagi salut dengan Pak Sofyan. Mudah-mudahan Pak Sofyan tidak kehilangan semangat, selalu semangat setiap harinya. Insya Allah, saya juga mengucapkan terima kasih Sama-sama, atas waktu yang Ibu sama-sama, luangkan Bapak. sehingga memberikan penguatan kepada saya. Baik, sama-sama Pak Sofyan, saya senang sekali. Apakah ada permasalahan lain yang mungkin Pak Sofyan ingin ceritakan lagi nih dengan saya?
saya kira cukup Ibu untuk sementara. Saya ucapkan terima kasih Bu. Baik, Mudah-mudahan nanti bisa sharing lagi dengan Ibu. baik. Terima Terima kasih kasih, Pak Ibu. Sofyan, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selanjutnya yaitu pasca coaching, di mana ada percakapan dari seorang pengamat atau observer kepada coach dan coachee tentang umpan balik dari percakapan yang telah dilakukan. Assalamualaikum Bu Novi. Waalaikumsalam Pak Irfan. Apa kabar Bu Novi? Alhamdulillah baik Pak. Aduh. Bu Novi, tadi saya sudah melihat coaching ya Ibu Novi dengan Pak Sofyan. Ini Ibu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan ya Baik terkait Pak. dengan coaching yang tadi Ibu lakukan itu. Ini yang pertama yang saya tanyakan itu apa saja yang Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator keterkaitan yang Ibu inginkan. Baik. Bapak, saya tadi sudah berupaya, sudah semaksimal mungkin melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta, di mana saya tadi menyampaikan tujuan pelaksanaan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi, kemudian tindak lanjut tanggung jawab Pak, begitu. Itu ya Bu. Dan untuk proses coachingnya sendiri, coaching saya rasa saya sudah berupaya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, yang memantik supaya si coaching ini dapat menemukan solusi-solusi dari permasalahannya sendiri, begitu Bapak. Iya. Menurut saya juga sebagai observer tadi perhatikan Bu Novi sudah melakukan proses coaching dengan baik ya, sesuai dengan alur tirta, dan juga saya juga lihat Ibu sudah bisa ya, sudah berusaha menggali pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan permasalahan pertanahan yang tadi dengan coach Ibu ya. Kemudian coaching juga tadi sudah dilakukan dengan prinsip coaching. Ini pertanyaan terakhir Bu, sebelum saya mengakhiri kegiatan ini, kompetensi apa lagi nih yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching yang Ibu lakukan barusan? Iya Pak, saya ingin lebih sering berlatih lagi Pak, sehingga nanti ketika melakukan proses coaching kembali, saya ingin proses coaching saya berjalan lebih baik lagi, di mana coaching saya nanti bisa lebih cepat menemukan solusi dari permasalahannya, dan saya dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik yang lebih baik lagi untuk coaching saya. Oke, hebat sekali Bu Novi ya. Semoga kedepannya ini kita bisa melakukan pembicaraan lebih baik lagi ya. Observasi hari ini semoga bisa bermanfaat ya. Baik Bapak. Iya. Terima kasih ya Pak. Terima kasih juga Bu Novi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Demikianlah tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 guru penggerak tentang percakapan coaching kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.